Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini menceritakan tentang ada 13 pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kesemua pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat itu adalah tentang kebaikan. Coba bayangkan, Al-Quran mencatat 13 pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil mahiyy, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil ahillah. Ada 13 pertanyaan para sahabat, dan semua pertanyaan tersebut itu hanya menanyakan tentang kebaikan. Sama seperti di saat para sahabat menanyakan tentang bulan haram. Apa itu bulan haram? Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Bulan haram dikarenakan di situ dilarang untuk melakukan pembunuhan, dilarang melakukan peperangan, dan dilarang melakukan semua kekejian. Karena itu adalah 4 bulan yang sangat mulia di antara 12 bulan. Namun kemuliaan 4 bulan tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama-nama bulan tersebut, ya. Ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Jumlah bulan, ya, yang ada itu adalah 12 bulan. Itu Allah sendiri yang menetapkan. Fihi arba'atul hurum, dan dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Allah hanya menjelaskan secara global bahwasanya dari 12 ada 4 bulan haram karena kemuliaan bulan tersebut. Namun Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran nama bulan tersebut. Allah hanya menyebutkan 1 bulan, yaitu Syahrul Ramadan, ya. Hanya 1 bulan yang Allah sebutkan, menandakan dari 12 ada 4 yang mulia, namun jauh lebih mulia 1 bulan tersebut jika dibandingkan dengan 12 bulan yang lainnya. Ini kelebihan bulan Ramadan, dan ini sudah pernah kita jelaskan di dalam majelis ini. Nah, bulan-bulan apa saja? Di dalam tafsir At-Tabari juz 4 halaman 331 disitu dikatakan bahwasanya ada bulan Muharram, ada bulan Zulhijjah, Zulqaidah, dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang disebutkan di dalam hadis tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan yang dilakukan pada bulan tersebut, ya, maka itu akan jauh berlipat ganda siksaannya. Maka para sahabat menanyakan tentang bulan haram. Qul qitalun fihi kabir, bahwasanya membunuh di bulan tersebut itu merupakan di antara dosa besar. Wasaddu an sabilillahi wa kufrum bih. Wasaddu an sabilillah, dan menghalangi di jalan Allah. Bagaimana termasuk dalam pemahaman menghalangi orang-orang yang menghalangi di jalan Allah? Ada orang yang mau berdakwah itu dihalangi. Ada orang yang mau membuat kebaikan itu dihalangi. Ada orang yang mau melakukan kebaikan atas agama Allah itu dihalangi. Misalnya kampung ini mau menerapkan sistem zakat, ya. Di saat kampung menetapkan sebuah kebijakan, semua orang yang mempunyai batasan yang sudah wajib zakat maka harus mengeluarkan zakat. Ada yang protes. Zakat. Nah, seperti itu. Apa zakat? Enggak ada, ini seperti ini. Tidak ada kewajibannya seperti ini. Ini yang termasuk di antara apa yang dinamakan wasaddun an sabilillah. Orang-orang yang melarang, orang-orang yang menghambat terhadap dakwah di jalan Allah.
wa kufrum bih, dan kafir terhadap ajaran-ajaran Allah, wal masjidil haram, dan orang-orang yang melarang untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan masyairil haram, untuk melaksanakan kebaikan di Masjidil Haram. Dulu konteksnya itu yang dilarang itu adalah ada orang mau salat di Masjidil Haram itu ditimpukin, Pak. Kalau seandainya kita hidup pada masa sahabat, sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari itu ingin menunjukkan keimanannya kepada para sahabat, para orang-orang semuanya. Dia telah bertobat. Dia itu adalah seorang perompak yang paling hebat, paling kejam, paling bengis. Dia tunjukkan keislamannya. Salat dia di Ka'bah. Apa yang terjadi? Dihajar babak belur. Ya. Ini diantara termasuk orang-orang yang melarang orang untuk salat ke masjid. Konteksnya jahiliyah itu seperti yang terjadi pada Abu Dzar. Namun hari ini konteksnya itu adalah konteks yang milenial. Bagaimana konteks milenialnya? Konteks modernnya, jangan ke masjid, salat di rumah saja. Dari mana ada fatwa seperti itu? Kita berulang kali sudah mengatakan bahwasanya ini adalah rumah Allah. Segala aturan untuk menjaga kesehatan itu harus kita patuhi. Dan lalu kita memuji Allah di rumahnya. Siapa yang akan menjaga kita? Jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, itu sudah jelas-jelas mati. Apa yang dikatakan oleh kaum Musa? Pada saat itu kaum Musa mengatakan bahwasanya, oh kita akan terkejar. Kenapa? Karena memang mereka melihat sendiri pasukan Fir'aun itu di belakang mereka. Apa yang dijawab oleh Musa? Kalla, sungguh tidak akan terkejar kita. Inna ma'iyya rabbi. Kenapa? Karena aku bersamaku ada Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan, apakah Allah hanya bersama Nabi Musa? Tidak lagi bersama kita? Ini sebenarnya yang harus kita jawab di dalam lurung hati kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Jangan pernah kita meninggalkan Allah. Sehingga apa? Kita melarang orang untuk pergi ke masjid. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat, wasaddun wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar, dan mengeluarkan orang-orang dari Mekah itu adalah salah satu perbuatan yang paling besar. Nabi dan berserta para sahabat itu diusir dari Mekah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dini. Dan mereka itu semuanya tidak akan pernah senang, ya, tidak akan pernah rela, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kamu itu memang murtad. Ya, semua upaya yang dilakukan oleh orang hari ini adalah untuk kemurtadan kita. Dan di saat kita murtad, maka disitulah kebahagiaan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan, oh jumlah kita lebih banyak daripada jumlah orang-orang Islam. Oh orang-orang Islam sekarang sudah meninggalkan ajaran agamanya. Oh orang Islam sudah, inilah kebahagiaan mereka. Ini istata'u, ini dikunci oleh Allah. Jika mereka mampu untuk memurtadkan kita. Kenapa? Karena itu sangat terpulang kepada diri kita. Mau murtad atau tidak, mau tergoda atau tidak, itu sangat terpulang kepada kita. Hari ini pemurtadan itu tidak melalui Indomie lagi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini pemurtadan itu melalui rekening-rekening besar. Misalnya para akademisi itu dibayar untuk melakukan penelitian hasil riset, dan hasil riset itu adalah untuk memojokkan Islam. Di saat seseorang mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan publik, maka dia akan dibayar dengan bayaran yang mahal untuk membuat hal-hal yang membuat confuse, membuat orang Islam itu ragu terhadap Islam itu sendiri. Ini bentuk pemurtadan secara modern. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan di atas, dan barang siapa yang melakukan kemurtadan, ya, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang murtad tidak tobat, dia itu kekal di dalam neraka. Ini diantara siapa penghuni neraka yang akan kekal, yaitu adalah orang yang murtad
Ya. Kalau tadi disebutkan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar ada kemungkinan untuk dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Akan tetapi, ya, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, dan mati dan dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya, maka amal-amalnya itu semuanya akan sia-sia fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini di antara dua ayat yang kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan semua yang dosa-dosa besar yang disampaikan dalam ayat tadi, yaitu mengeluarkan orang dari kampungnya. Nah, ini kan banyak sekali permasalahan di kampung hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Misalnya, masih ada kampung yang mengatakan kepada orang yang tinggal di situ, awak ya tuh ya. Masih ada istilah seperti itu. Pane awak tuh kena kampung. Nah, masih ada istilah seperti itu. Lihatlah bagaimana perlakuan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Tidak pernah dikatakan awak tuh awak Muhajirin. Semua diperlakukan dengan perlakuan yang sama, dengan ikatan hubungan emosional yang sangat luar biasa. Dan bahkan ada yang diusir. Diusirnya dengan tingkah laku orang kampung tersebut, dengan perlakuannya yang tidak baik. Bukan asoluhu katanya, ya. Bukan penduduk setempat. Maka hati-hatilah di saat beberapa hal yang besar ini dilakukan, melakukan kemaksiatan di bulan yang sudah kita sebutkan tadi, 4 bulan tersebut, dan menutup dakwah di jalan Allah, dan melarang orang masuk ke masjid, dan mengeluarkan orang dari kampung halamannya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.